orang yang kerja, benar nggak? Ada yang usaha, ada yang investasi, gitu ya. Ada yang pelihara tuyul, atau misalkan ngepet ya, gitu itu haram ya. Gitu kita bicara. Oke. Tapi kalau ada cara paling cepat buat dapetin uang, apa salahnya? Cara paling cepat buat dapetin uang, apa salahnya? Ibaratnya ini kota Roma, gitu ya. Banyak kendaraan menuju Roma, gitu ya. Ada yang naik motor, naik mobil, naik kereta, pesawat jet, gitu ya. Atau misalkan permadani terbang, misalkan kayak Aladin ya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau ada cara paling cepat buat sampai kota Roma, apa salahnya? Karena yang saya gambarin, buat dapat hasil besar itu sulit ya. Kalau di tempat lain mungkin buat dapat hasil besar itu sulit. Dapat 300.000 aja per hari, sulit nggak? Sulit ya? Sulit. Gini, oke? Misalkan saya gambarkan gini. Apakah Anda yakin, oke? Misalkan Anda tiba-tiba keluar kuliah digaji 5 juta. Digaji 5 juta, Anda yakin nggak? 2 tahun ke depan Anda bisa beli rumah, beli mobil, misalkan untuk laki-laki persiapan nikah, yakin? Yakin nggak? Hasil 5 juta, yakin? Yakin mungkin? Yakin? Oke, sekarang saya gambarin 5 juta ya. Oke, 5 juta. Oke, misalkan kepake konsumsi 3 juta. Oke, karena apa? Semakin tinggi penghasilan, otomatis semakin tinggi pengeluaran, gitu ya. Yang tadinya biasa makan di warteg jadi makan di pizza misalkan. Yang tadinya biasa naik angkot gitu ya, jadi naik taksi misalkan ya. Oke, berarti bisa ditabung berapa? 5 dikurangi 3? 2 juta ya. Oke, 2 juta. Oke. Dikali 2 tahun berapa bulan? 24. Oke. Berarti berapa? 48 juta. Oke. Kira-kira menurut kalian apakah ini cukup? Oke. Buat beli rumah, oke. Beli mobil, persiapan nikah cukup? Oke. Tapi ibaratnya ini kita gambarin 5 juta. Apakah penghasilan kita sekarang udah 5 juta? Belum ya? Per bulan. Oke. Berarti butuh waktu berapa lama? Oke. Buat kita sampai hasil 5 juta, dan dari hasil 5 juta itu 2 tahun ke depan kita masih nggak cukup. Berarti butuh waktu berapa lama kita dapetin ini? 5 lama ya? Oke. Gitu. Mungkin gini, saya gambarin, buat kita dapat hasil 20 juta aja, oke? Mungkin kita harus jadi kepala wilayah Bank BCA ya. Gitu. Itu pun ditempuh harus S1, S2 di luar negeri. Oke, sanggup? Sanggup nggak? S1, S2 di luar negeri, itu pun oke, berarti kita butuh waktu berapa tahun buat studi lagi gitu ya. Kuliah di Bandung aja susah gitu kan, apalagi di luar negeri gitu ya. Oke, langsung butuh modal berapa lagi? Oke, mungkin saya gambarin, oke, top leader kita Kak Ali gitu ya. Di 7 bulan dia cerita, 1 bulannya dia dapat 52 juta. 51 ya. Oke, 51 juta. Oke, di bulan terima. Sekarang saya gambarin gini. Ini ada apa Mas? Oke. Dari kita kecil, oke. Dari kita kecil. Oke, kita di sekolah ini SD gitu ya. SMP, SMA. Nggak ada alasan orang tua kita nyekolahkan kita. Gitu ya. Dari manapun pasti dia cari ya. Gitu, oke. Anda bayangin dari kita mulai SD gitu ya. Kita dibeliin buku nih, dikasih transport, uang segala macam. Gitu, belum bangunannya. Gitu. Mereka ngeluarin uang semua. Gitu. Oke. Sampai kita SMA, apalagi yang kuliah ya. Oke. Sampai kuliah. Orang tua udah memodalin kita kira-kira berapa banyak? Nggak tahu ya. Udah banyak sekali ya. Gitu, oke. Dan pengorbanan kita, oke. Saat SD kita keluarin waktu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah kalau pas 4 tahun gitu ya. Oke. Kalau pas ya. Gitu, kalau misalkan kayak ada yang 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Jadi tujuannya buat apa ini? Buat apa kita sekolah? Tujuannya orang tua kita buat sukses. Oke. Sukses atau kata orang buat jadi orang gitu ya. Jadi sekarang kita gambarin kayak gini, oke? Yang kita keluarin adalah 16 tahun, oke? 16 tahun di bangku pendidikan. Kita mulai dari berangkat sekolah, ya, belajar, mulai ujian,
Oke, setiap harinya, apalagi kalau ada tugas begadang gitu ya, kita keluarin waktu kita 16 tahun 16 tahun gitu ya, buat di bangku pendidikan. Dan orang tua ngeluarin modal yang sangat besar selama 16 tahun ini, kalau pas. Oke, berarti 16 tahun. Sekarang saya tanya, apakah pantas ketika Anda memutuskan buat kerja atau usaha gitu ya, Anda hanya dibayar 1,2, pantas? Saya tanya pantas? Tidak. Tidak. Berarti yang orang tua keluarin itu sangat besar gitu, sedangkan yang kita hasilin hanya sedikit gitu ya dari apa yang dia keluarin. Oke, sekarang gitu ya, impian setiap orang membahagiakan orang-orang yang dia sayangi, betul? Betul. Cuman lambat laun satu persatu hilang. Jadi kita menunggu kapan lagi? Nantilah saya nunggu lulus kuliah, atau nantilah saya nunggu naik pangkat, saya hasil 5 juta, saya baru nyenengin orang tua. Jadi kita mungkin masih bisa nunggu, tapi apakah orang-orang yang kita sayangi masih bisa nunggu? Kita bisa lihat gitu. Oke, kadar kesuksesan. Jadi yang saya lihat gitu, oke, kalau orang itu bukan dia pantas dibayar 1,2, menurut saya bagaimana dia menghargai otak dia. Dia mau dibayar 1 juta, 3 juta, 5 juta 1 bulan, oke, itu bagaimana dia menghargai otak dia. Oke, mungkin kalau udah 5, 10, 20, 30 per bulan butuh suatu peluang yang tepat. Oke, sukses. Sekarang saya tanya, kalau kalian nggak jadi sukses gara-gara masalah modal yang masih bisa dicari, rela? Jadi saya katakan berkorbanlah untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita nunggu kapan lagi? Lakukan dari sekarang, lakukan yang terbaik gitu. Oke, mumpung kita masih dikasih umur, orang tua kita masih dikasih umur gitu ya, mumpung sekarang orang tua kita masih sehat. Kalau misalkan udah sakit bagaimana? Jadi lakukan yang sekarang yang terbaik, jangan pernah menunda gitu. Untuk yang join pun kerjakan serius Melia gitu. Kita bayar pengorbanan orang tua kita dari sekarang gitu. Jangan pernah menunda ya. Mungkin saya cerita sedikit mengenai perjuangan saya di Bandung. Jadi seperti ini gitu ya. Awal mula saya bergabung di sini gitu, saya seorang mahasiswa yang datang ke Jakarta untuk menghadiri nikahan saudara saya gitu. Saya orang yang jarang ke Jakarta. Ketika saya ke Jakarta, saya ditawarkan oleh saudara saya yang bernama Kak Ali Zainal Abidin itu, dan setelahnya diarahkan ke Kak Ahmad gitu ya, Sayyid Muhammad yang merupakan paman saya kedua-duanya. Oke, saya ketemu di sana gitu ya, saya berbicara. Kebetulan saya sudah pernah ditawarin di Bandung karena basis terbesar Platinum itu dari Bandung. Saya ditawarin bisnis ini oleh Kak Ali, Kak Ahmad gitu ya. Gitu. Mat, ini bisnis bagus benar. Oh gitu ya. Akhirnya saya datang ke rumahnya untuk tahu bisnisnya. Setelah itu saya pulang ke Bandung gitu ya. Tapi dengan sebuah keyakinan saya bicara sama orang tua saya. Gitu. Tapi mereka satupun nggak ada yang ngasih modal. Gitu. Tidak ada yang ngasih modal. Gitu. Saya mencari modal dengan sebuah pinjaman, atau misalnya saya menjual ada barang berharga saya gitu untuk join di sini. Gitu. Oke. Walaupun di Bandung belum ada tim BA team satupun. Bukan alasan buat saya, karena saya terlahir dari sebuah harapan kecil yang menjadi besar gitu. Karena keyakinan saya, harapan itu menjadi besar gitu. Dari mulai awal saya join di sini, saya nggak tahu Kak Ahmad ini gimana, Ahmad mau join nih. Dia bicara, oh iya silakan, ini minta formulir. Akhirnya minta formulir. Cara ngisi formulirnya pun saya nggak tahu. Jadi kalian ini orang-orang yang beruntung, karena basis terbesar A-Team ini di Jakarta. Kalian orang yang beruntung, tinggal manfaatkan ke atas. Kalau saya, segala sesuatu di Bandung saya mulai dari nol gitu. Saya percaya kepada diri saya sendiri gitu. Kalau saya katakan kepada Anda, kalau bukan Anda sendiri yang percaya kepada diri Anda sendiri, siapa lagi yang percaya? Akhirnya saya isi formulirnya, saya tanya apply-nya, ini data sponsor apaan? Oh ini kata buat bonusnya. Oh ya, saya tulis ya, langsung apply-nya siapa? Ini Hasan Ali Muhammad. Siapa tuh? Oh ya, ini ada. Oke.
akhirnya diisi cabangnya, saya menghampiri stokis. Kebetulan saya nggak tahu ya, ketika orang itu lagi pada duduk posting, saya duduk aja sendiri gitu di ujung mana saya daftar, padahal saya udah bawa duit gitu ya. Udah bawa duit, akhirnya saya kasih ke stokis tersebut. Saya kasih ke stokis tersebut, oh mau daftar, oh ya silakan. Saya pun ditanya grup gitu. Saking awamnya saya, saking saya nggak tahunya ya dari nol, saya nggak tahu grupnya siapa ya. Oh saya dari Jakarta, saudara saya ke Ahmad. Oh itu siapa ya, dari grupnya siapa leader? Akhirnya saya telepon lagi gitu ya, ke leader saya itu ya, Kak Ahmad ya. Jadi saya telepon, Ahmad ini grup siapa? Oh grup Pak Andre. Oh ya Andre. Akhirnya saya tulis. Akhirnya saya memutuskan join, dan saya mencoba untuk mempengaruhi pertama kali itu kakak saya. Mencoba mempengaruhi kakak saya gitu, mungkin di awal pun kakak saya sendiri pun sulit gitu. Saya minta bantuan ibu saya. Mungkin ibu saya pun pertama sangat nggak percaya sama saya. Wah mak, nanti uangnya gini mungkin. Amat manusia itu derajatnya sama, dilahirkan untuk sukses gitu. Kalau misalkan Kak Ahmad, Kak Ali bisa, kenapa saya nggak bisa? Bahwa waduh ini bukan bidang saya, ini kan ini saya nggak bisa bicara di depan atau gimana. Itu bukan alasan. Kita harus cari solusi, kita harus lakukan. Karena teori itu terlahir karena sebuah praktek. Teori terlahir karena sebuah praktek. Tanpa kita praktekkan, kita lakukan training atau bicara di depan, cara prospek, gitu. Tanpa kita lakukan praktek, kita akan bisa. Karena teori terlahir karena sebuah praktek. Orang bisa praktek, teorinya otomatis bisa. Gitu ya. Atau analogikan kita naik motor nih, misalkan ya. Kita naik motor, gitu. Kita tahu teorinya, cara naik motor begini masukin gigi, belum tentu kayak prakteknya bisa ya. Gitu. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa semua, Anda, di kampus itu sebuah teori, Anda harus lakukan prakteknya. Anda coba bisnis media ini, buat nantinya kedepannya Anda tidak jadi pekerja, supaya menjadi pemilik bisnis atau owner terbaik. Saya sambung cerita saya. Ketika saya yakinkan kakak saya, akhirnya dia setelah dia diyakinkan, akhirnya dia memutuskan buat join. Mungkin ada suatu masalah ketika saya ngisi formulir di sana. Ada suatu masalah. Gitu ya. Saya kan bingung, pertama saya isi, oh iya, saya nggak tahu bahwa nama awal sama nama di rekening harus sama. Kebetulan kakak saya itu seorang pemain bola ya, Semarang, dia minta nama sepak bolanya Zaki Al-Hadad. Saya tulis, nama di rekening baru nama di akte gitu ya. Setelah saya tulis gitu ya, saya hampir stokis, tahu-tahu bonus pertamanya cashbacknya nggak masuk, 114 dia nggak masuk ya. Akhirnya dia coba tegur saya, dan saya pun tegur stokis, kalau mbak ini bisa ditolong gini, oh iya nanti saya urus. Akhirnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih belum berubah. Akhirnya saya hampirin stokis tersebut gitu ya. Saya hampirin stokis tersebut, saya bicara nih sama yang penjaga stokis tersebut ya, seorang wanita ya. Saya bicara ke dia, ini gimana ini tulis saya, oh iya nanti saya urus. Udah saya serahkan pun datanya yang benar nih, masih sehari dua hari belum beres. Akhirnya saya samperin lagi ya stokisnya, mungkin Pak Kasih belum marah berkali-kali ke saya hampiri lagi stokisnya, akhirnya masih nggak bisa juga. Saya mulai emosi di situ ya. Saya marahin tuh, mbak gimana ini orang baru juga join ini belum masuk. Oh enggak, soalnya ini datanya beda, ini nggak bisa, soalnya terlalu jauh gitu. Akhirnya dia bicara, tolong diusahain mbak. Dia bicara kepada pemilik stokis tersebut ya. Dia bicara kepada pemilik stokis tersebut, akhirnya balik lagi, dia nggak bisa mas gini. Akhirnya saya telepon kakak saya. Kakak saya pun emosi, dia emosi, wah ini saya masa baru juga join, gimana gue mau ngajak orang, bonus gue aja nggak masuk, udah gue nggak yakin, balikin aja duit gue. Utang orang aja belum dibayar, ini minta balikin duit yang lain, udah sama sponsornya diminta lagi, dibuat pusing. Saya nafsu gitu ya. Di situ akhirnya saya sentak ya, itu yang penjaga stokis tersebut, saya sentak, mbak ini gimana orang baru join gitu. Akhirnya pemilik stokis tersebut karena nggak dengar keluar gitu ya. Pemilik stokis tersebut keluar, dia pun bicara, mas kalau misalkan hanya 1-2 huruf saya bisa atur ya, saya bisa bantu ya. Tapi kalau misalkan sampai nama beda jauh sekali, pak kan sama-sama Zaki pak, cuman beda nama orang, nggak bisa kata dia ini. Akhirnya saya sentak gitu ya. Jadi pemilik berkata, pak ini tuh orang baru join,
ini tuh orang baru join, masa disuruh ke Semarang, disuruh ke Jakarta buat konfirmasi hanya rekening aja. Dia main bola Pak, pagi latihan, sore latihan, nggak ada waktu, nanti musim depan baru bisa ke Jakarta. Itu akhirnya itu mungkin banyak yang ngeliatin ya. Oke, ketika saya ngobrol lagi, oke mungkin saya usahakan, mungkin saya kabari besok. Oke, ketika dikabari masih nggak bisa juga gitu ya. Akhirnya udah sekian lama gitu ya, masih nggak diurus gitu. Tapi kebetulan ada leader kita di tim, dia urus 1 hari langsung beres. Oke. Nah, setelah hari itu, beberapa hari ke depan ada hari Sabtu. Saya diberitahu oleh leader saya, Kak Ahmad, Anda harus mengikuti training. Anda harus ikut training. Ya udah Kak Ahmad. Mungkin buat training itu saya nggak ada uang lagi ya, saya udah serahkan harta semua. Ya udah nggak masalah. Nanti biar Pak Ali yang bayar. Akhirnya saya ikut training. Oke. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi terakhir saya kaget bahwa pemilik stokis itu yang debat sama saya itu ternyata top leader platinum gitu. Saya malu sekali ya. Tiap ada sesi, siapa yang ke depan, siapa yang selamat. Aduh, saya nggak enak gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah saya sering sharing juga sama dia gitu. Jadi perjuangan itu di awal benar-benar di awal benar-benar buat isi formulir pun salah gitu ya. Buat isi formulir pun salah. Kalian di sini manfaatnya keadaan. Kalian tinggal belajar di sini. Ada home sharing di sini yang belum join pun anak di sini kalian bisa dibina oleh banyak leader. Dibina oleh banyak leader gitu. Dan perjuangan saya pun untuk mengenalkan di sini pun sulit. Saya mencoba menawari ke saudara saya, mencoba ke teman-teman saya, teman-teman dekat kuliah, semua nolak, nggak ada yang bermain bisnis. Gitu. Sampai saya kepusingannya di handphone saya udah ini, oh iya. Gitu, itu 3 bulan pertama saya lakukan seperti itu, saya nggak ada ilmunya dan saya nggak ada hasil. Oke, saya lakukan sendiri. Oke, di bulan Februari mulai, biar saya turun ke Bandung. Gitu, diutus oleh top leader ya, buat nempatin di Bandung. Gitu. Akhirnya itu pun hanya selang beberapa hari. Saya optimalin benar ketika dia datang gitu ya, saya presentasi teman, itu pun awal nggak ada yang join, saya tawarin di sini, oh gini, kamu belum ada bukti, ya saya ini baru ada 114, tapi saya yakin di sini bagus gitu ya. Tapi kalau di sini kalian mungkin nggak enak, oh semua ada bukti, tinggal bikin opening, saya mau nunjukin yang siapa lagi, gitu ya. Baru ada cashback doang 114, tapi Anda harus yakin gitu, kalau Anda yakin, pasti Anda bisa yakinkan orang. Selang saya melakukan prospek gitu ya, masih ditolak sampai ada 1 hari itu namanya 1 hari orang yang menolak gitu. 1 orang pun nggak ada yang dipresentasi, hari penolakan itu. Mungkin leader ya yang tahu, dari pagi saya samperin ke kampus, udah terus sebentar saya kuliah dulu, beres kuliah saya tarik teman saya, oke kamu mana saya ikut teman saya. Oke, akhirnya ikut, dia udah beres 5 pilar. Oh, oke, maaf ya, MLM itu terlalu manis. Dia katakan, MLM itu terlalu manis. Oke, nggak masalah. Lambat laun kamu pasti join. Oke, langsung saya pun mencoba prospek teman dekat saya juga ada, mungkin di sini udah join, saudara Ipan juga ini. Dia pun mengatakan hal yang sama. Wah, impossible orang bisa hasil kayak gini. Saya cuma modal apa? Ini ada ID-nya Kak Ali sama ini nih hasilnya. Impossible orang bisa jutaan. Impossible. Cuman saya tetap yakin, saya nggak pernah ragu sedikit pun. Walaupun saya belum ada hasil, terus saya berjuang. Oke, akhirnya ada suatu hari ketika saudara saya itu, kak saya itu ada ini ya. Oke, setelah dia prospek mas saya pulang lagi ke Palembang. Soalnya ada saudara yang meninggal. Tapi mau nggak mau saya harus kembali ke diri saya sendiri ya. Dan saya pun belum pernah diajarin sedikit pun, modal saya apa? Melihat. Jadi saya sarankan bagi Anda yang pengen benar-benar membangun bisnis ini, Anda harus benar-benar melihat leader Anda. Ketika dia prospek, ketika dia motivasi orang, ketika berbicara di depan buat leadernya, ketika leader menyampaikan tren, belajar. Saya manfaatkan keadaan, akhirnya saya coba prospek. Ada sebuah teman, tapi itu pun bukan teman saya, teman kakak saya prospek, tapi akhirnya dia tertarik, wah ini cocoknya buat kakak saya.
saya coba yakinkan kakaknya. Itu jaraknya cukup jauh ya, kota Bandung sama kota Cimahi, mungkin bolak-balik 80 atau 100 km. Mungkin bolak-balik, oke. Saya lakukan itu, saya coba prospek kakaknya, akhirnya dia join. Setelah dia join, itu adalah sebuah harapan yang besar. Oke, sebuah harapan bagi saya. Sebuah harapan besar, saya lakukan yang terbaik buat dia. Jadi saya lakukan yang terbaik buat dia. Mulai dari pagi saya prospek, pulang kuliah saya langsung berangkat ke sana ya. Malahan saya sampai tidur di sana, pulang pagi langsung kuliah. Kadang-kadang nggak mandi atau mandi di sana ya, langsung saya berangkat ke sana. Saking susahnya buat cari orang. Saking susahnya, sampai saya robek sebelumnya, sampai saya susah mencari orang. Saya ada suatu cerita ketika saya ke Jalan Popo di Bandung, saya ke Jalan Popo, oke. Ketika saya berpikir, waduh ini prospek siapa lagi? Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri saya. Oke. Mobil yang menghampiri saya itu dalamnya tante-tante semua. Itu kebetulan saya sama leader saya ibaratnya disapa gitu ya. Ini bukan mana? Saya kabur juga ya. Mungkin motor saya waktu itu masih motor ini. Akhirnya saya nggak bisa ini, di stop sama dia. Mungkin di stop sama dia. Akhirnya dia minta apa? Kenalan. Akhirnya kenalan dia sama leader saya sama saya. Cuman sebatas ini dia ngobrol. Oke. Saking susahnya apa? Buat cari orang. Tadinya leader saya pun sampainya, apa kita prospek aja? Saya berpikir, waduh, gue pikirnya, waduh, Kamat enak, dalam hati ya, Kamat enak, tinggal berangkat ke Jakarta. Gue di Bandung bisa-bisa gue digerogotin. Oke, akhirnya saya nggak itu gitu ya, nggak prospek dia. Saya pun akhirnya mendapatkan seorang bernama Budi. Saya bantu benar-benar orang tersebut sampai hasil bulan pertama itu dia dapat 5 juta lebih. 5 juta lebih di bulan pertama ya. Oke, saya bantu dia. Oke, saya tanpa penghasilan membantu dia. Oke, nah setelah saya bantu dia mulai, itu saya buktikan bahwa bisnis ini telah benar. Keputusan yang saya ambil pertama adalah benar. Oke, saya yakinkan teman-teman saya di kampus mulai 1, 2, 3 masuk. Mulai 1, 2, 3 masuk. Oke, mulai dan berkembang. Oke, kakak saya pun pulang ke Bandung, saya bantu. Oke, 2 minggu pertama dia dapat 8 juta lebih. Oke, dan membeli sebuah motor juga dia di 2 bulan pertama. Kebetulan dia lagi pulang ke PSS, saya bantu. Jadi saya bantu benar-benar. Oke, mulai saya kembangkan bisnis ini dan akhirnya berjalan juga. Gitu. Jadi kenapa saya ceritakan ini? Bahwa apa? Kesuksesan itu butuh sebuah proses yang panjang. Butuh sebuah proses yang panjang. Oke, mungkin Kak Ali atau Kak Ahmad bisa mendapatkan kesuksesan itu di jangka pendek. Mungkin tiap orang itu memiliki langkah masing-masing. Gimana dia menentukan? Oke, dan saya lihat, gitu ya, yang saya lihat, gitu ya, ketika saya lihat di kampus saya, teman-teman saya yang tadi saya ceritakan, yang dia menghina atau mengejek, di pertama, apa yang dia lakukan sehari-hari? Pulang kuliah, dia kalau nggak nongkrong, gitu ya, di depan, ke kosan pada ngobrol main PS, kalau nggak godain cewek gitu ya di depan, gitu ya, itu anak muda biasa kayak gitu ya. Tapi apa yang saya pilih? Gitu ya, saya keluar kuliah, saya langsung bantu teman saya ke Cimahi, saya bantu prospek, saya bantu, benar-benar, saya belajar di sini, gitu ya. Belajar dari sebuah video, itu pun video ini baru satu, video yang pertama Kak Ali itu lagi pakai sarung ya. Iya, jadi itu video pertama sekali ya. Jadi saya belajar benar-benar, saya manfaatin keadaan. Saya simpulkan bahwa gitu ya, hanya orang-orang yang dapat menunda kesenangan awal yang akan sukses di kemudian hari. Mantap. Jadi saya sarankan kepada tunda kesenangan Anda. Bagi orang yang kuliah, tunda kesenangan Anda 1 tahun ini untuk mendapat hasil besar gitu. Atau misalkan yang kerja, ketika Anda pulang kerja gitu ya, ketika Anda pulang kerja, yang tadinya itu waktu istirahat buat orang lain, Anda lakukan media, lakukan perubahan untuk kesuksesan di kemudian hari gitu. Lakukan yang terbaik buat diri Anda gitu, dan semuanya buat yang baru, itu buat yang baru, lakukan yang terbaik juga. Mumpung leader-leader Anda ini masih ada di sini, belum
ke luar kota gitu. Belajar benar-benar, manfaatin keadaan dan mencoba gitu ya, benar-benar mencoba gitu, oke. Benar-benar bagi yang belum biasa motivasi depan, belajar, yang belum training belajar training, yang belum bisa prospek belajar prospek, lakukan gitu, oke. Jangan pernah menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu. Lebih baik prospek terus, lebih baik lakukan, lebih baik kuantitas daripada kualitas. Karena kualitas itu terlahir karena ada kuantitas. Terlahir karena ada kuantitas. Kita lakukan prospek terus, kita bicara di depan terus, kita training orang terus, kita pun pasti bisa. Kita tidak biasa berbicara kepada orang, bicara terus, pasti bisa. Pasti bisa. Jangan lakukan sempurna, karena kesempurnaan itu didapatkan dari sebuah kesalahan. Lakukan terus, lakukan yang terbaik buat diri Anda. Saya pastikan Anda pasti sukses di sini. Oke? Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tambahan lagi buat siapa? Mungkin saya tutup. Buat yang belum join, lakukan yang terbaik buat diri Anda. Karena apa? Bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Total hidup saya berubah di sekian bulan yang lalu. Total hidup berubah. Lakukan perubahan dari sekarang. Oke? Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini acara kita hari ini tadi udah leader kita, tamu kita Muhammad Al-Haddad. Jadi dia umurnya masih 21 tahun. Aib juga masih umur 21 tahun. Tapi grup platinum terbesar ada di Bandung. Tapi barisan termuda anak-anak Bandung dipegang sama Muhammad Haddad. Begitu juga Aib ya. Jadi anak muda, anak-anak kampus semua juga di bawahnya Aib juga. Yang di Tangerang, yang di